Baik, di video ini kita coba mengimplementasikan algoritma K-means yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ke dalam aplikasi Android. Ya, jadi kita implementasikan ya contoh kasus dari algoritma K-means yang ini ya. Kita coba implementasikan ke dalam kode program untuk menjadi aplikasi Android ya. Sampai akhirnya menjadi hasil yang sama persis seperti ini. Oke, saya di sini sudah membuat ya beberapa kelas yang diperlukan untuk implementasi dari algoritma K-means tadi. Seperti biasa, pertama kita buat dulu kelas data model ya, di mana kelas data model ini digunakan sebagai kelas untuk menampung data training ya dari contoh kasus. Nah, pada data model ini strukturnya di sini ada variabel X dan Y ya yang bertipe data integer, itu untuk menampung data dari contoh data training ya, contoh kasus ini. Dimana di sini ada data X dan data Y-nya. Jadi kita buat variabel data X dan data Y pada kelas data model. Kemudian saya di sini membuat sebuah variabel ya bertipe double untuk dengan nama C1 dan C2 ya, dimana C1 dan C2 ini digunakan sebagai penampung di ini ya hasil perhitungan sentroidnya nanti ya. Di untuk menampung nilai C1 dan C2 dari hasil perhitungan sentroidnya ya, kita buatkan variabel C1 dan C2 di dalam kelas data modelnya. Kemudian kita buat juga variabel jarak ya untuk menampung data jarak nanti dengan menggunakan Euclidean distance. Lalu kemudian kita buat variabel bertipe string untuk proses klasternya ya. Jadi untuk menampung ini ya data yang terakhir klaster. Jadi setiap data ini, setiap baris atau record ini dia masuk ke klaster apa ya. Di contoh ini terdiri dari dua klaster yaitu C1 dan C2 ya. Sehingga di kelas data model saya buatkan variabel cluster ya untuk menampung hasil clusteringnya nanti ya dengan menggunakan algoritma K-means ini. Kemudian saya membuat kelas adapter ya seperti biasa. Kelas adapter ini digunakan ya untuk menampilkan nanti hasil ya, menampilkan hasil di layar Androidnya ya, di aplikasinya. Karena menggunakan adapter sehingga di kelas activity main-nya di sini saya tambahkan recycle view ya untuk menampilkan list data dari contoh data training ini ya, dan juga untuk menampilkan hasil clusteringnya nanti ya. Kita gunakan recycle view saja di sini ya, sederhana saja tampilannya karena di sini kita hanya ingin menampilkan atau mengimplementasikan algoritma langkah-langkah dari setiap proses yang ada di secara teorinya ya, lalu kita implementasikan ke dalam kode Java-nya ya. Di sini saya menggunakan bahasa Java ya untuk pengembangan aplikasi Android-nya. Lalu di sini saya ada button ya, button di sini nanti untuk melakukan proses perhitungan atau proses klasterisasinya ya. Kemudian di sini ada class list item ya. Ini class list item untuk membuat tampilan setiap item pada listnya ya atau pada data trainingnya. Ini sederhana saja menggunakan satu class text view ya, untuk kalian nanti bisa mengeksplor sendiri ya untuk tampilan aplikasinya nanti. Oke, saya sekarang langsung saja masuk ke kelas main activity-nya ya. Di kelas main activity ini pertama saya membuat beberapa
variabel ya, variabel untuk kebutuhan proses perhitungan nanti ya, perhitungan dan implementasi dari algoritma K-means-nya. Pertama tentu saja kita deklarasikan sebuah objek data list ya untuk representasi dari kelas data model yang kita buat tadi ya. Lalu sini ada variabel i ya, saya buat ini untuk implementasi pada perulangan for nanti. Lalu di sini saya membuat variabel untuk menampung data centroid ya. Di contoh ini diasumsikan karena hanya akan terdiri dari dua klaster ya, terdiri dari dua klaster C1 dan C2, sehingga untuk nilai centroidnya, penetapan centroidnya itu hanya ada dua ya. Di sini ditentukan sebagai M1 dan M2, sehingga saya buat variabel M1 dan M2 masing-masing untuk nilai X dan Y-nya. Lalu di sini saya membuat variabel penampung juga ya untuk proses perhitungan nanti mencari rata-rata menampilkan hasil perhitungan centroidnya. Ya, ini juga sama ya, variabel count dan sum ini untuk perhitungan rata-ratanya nanti. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel klaster lama dan klaster baru, di mana ini digunakan untuk sebagai kondisi ya, sebagai kondisi karena di sini ya di tahapan K-means ini itu setiap ada update centroid ya nanti akan dicek ya apakah setiap data itu terjadi perubahan klaster ya, perpindahan klaster atau tidak. Nah, pada saat terjadi perpindahan klaster itu centroidnya juga harus diupdate ya, sehingga saya buatkan seperti ini. Ini untuk button, ini untuk recycle free. Oke. Pertama di sini saya menginputkan terlebih dahulu data training ya atau data latihnya ke dalam kelas data model. Tadi saya sudah buat objek data listnya ya. Jadi di sini kita menginputkan sesuai dengan contoh kasus di slide ini ya, di mana ada 6 data, masing-masing data terdiri dari X dan Y ya. Saya sudah buatkan sini X-nya 3, Y-nya 9, X-nya 3, Y-nya 9 dan seterusnya sama sampai data terakhir yaitu X-nya 6 dan Y-nya 3 ya. Data ke-6, X-nya 6, Y-nya 3. Oke, lalu kemudian sementara saya set untuk C1 dan C2-nya dengan 0, jarak juga dengan 0. Lalu klasternya juga saya set di awal itu tanda tanya karena kita belum tahu kan data training ini nanti dia masuk ke klaster mana saja ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan contoh kasus yang ini ya. Jadi klasternya masih tanda tanya. Oke ya, setelah menginputkan data training ke dalam objek data list, lalu di sini saya melakukan binding ya. Di sini men-set view-nya ya, mulai dari button, recycle view. Nah oke, sekarang masuk ke bagian langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster. Nah di sini karena klasternya ditentukan di awal itu ada dua yaitu C1 dan C2, sehingga penentuan centroidnya itu juga hanya ada dua. Di sini ada M1 dan M2 ya. M1 dan M2 di sini dipilih di data kelima sebagai M1 dan data ke-6 itu sebagai M2. Nah, sehingga di sini di awal saya tentukan untuk data M1-nya itu ngambil dari item keempat. Nah, kenapa item keempat? Ya, karena ini Java. Untuk Java array itu dimulai dari 0 ya, dari 0 sehingga minus 1 ya. Kalau di sini data kelima, maka di kodenya itu data keempat ya. Kemudian M2-nya kita ambil data kelima atau data terakhir ya. Kalau di sini data ke-6. Oke ya, sehingga nilai X dan Y untuk masing-masing M1 itu adalah 3,3 dan untuk M2-nya ya itu 6,3. Oke, kemudian berikutnya untuk logik dari program ini saya buat dengan cara nanti diklik ya, diklik button, barulah nanti akan terjadi proses perhitungannya ya. Untuk klik buttonnya di sini ya,
dilakukan ya. Saya gunakan perulangan do while ya, do while, lalu di sini ada kondisi untuk klaster lama ya, untuk mengambil klaster lama. Jadi nanti dibandingkan ya, dibandingkan antara klaster lama dengan klaster baru. Jadi update centroid akan terus dilakukan, perhitungan akan terus dilakukan sampai tidak terjadi perubahan klaster ya. Jika setiap iterasinya terjadi perubahan klaster, maka terus dilakukan update centroid, gitu ya. Oke, pertama di sini kita ke bawah ya. Saya buat beberapa function di sini ya. Ada yang pertama itu function untuk menghitung jarak. Seperti biasa kita gunakan jarak Euclidean saja ya, Euclidean distance untuk menentukan jarak antar titik-titik ya, antar titik-titik di sini ya. Jadi langkah yang berikutnya yaitu menemukan centroid ya, menemukan centroid terdekat dengan menggunakan persamaan Euclidean distance ini ya, dengan menggunakan persamaan seperti ini ya. Lalu kita lakukan perhitungan ya. Jadi di sini dilakukan perhitungan ya, Euclidean distance-nya. Oke. Nah, kita masuk ke, saya di sini buatkan function method set cluster ya. Nah, di sini proses menghitung setiap jarak antar titik ya, dengan masing-masing centroidnya ya, tadi M1 dan M2. Nah, kemudian didapatkanlah hasil clustering pertama, yaitu seperti ini ya, hasil clustering pertama ya, hasil perhitungan centroid tadi ya. Didapatkan data ke 1, C1-nya 6, C2 gitu ya. Nah, di sini saya memanggil metode ini ya, Euclidean distance-nya masing-masing untuk C1 dan C2 ya. Sehingga sampai tahapan ini kita sudah membuat ini ya, membuat tampilan seperti ini ya, menentukan C1 dan C2 untuk masing-masing record data trainingnya. Lalu setelah itu tentukan cluster berdasarkan nilai centroid terkecil. Nah, kita next ke langkah berikutnya di sini ya. Nah, di sini proses penentuan cluster dari setiap record data training berdasarkan nilai C1 dan C2 ya. Dipilih mana yang terkecil ya antara C1 dan C2. Jika yang terkecilnya C1, maka data record tersebut masuknya ke cluster C1. Nah, di sini saya gunakan kondisi if sederhana saja ya. Jika C1-nya lebih kecil dan sama dengan, nah di sini saya asumsikan jika menghasilkan C1 C2-nya sama ya, itu kita masukkan saja ke C1 ya, ke cluster C1 ya. Dan selain itu ya, jika C1-nya lebih besar dari C2, berarti kita masukkan ke cluster C2 ya. Lalu di sini kita update cluster barunya ya, untuk kondisi tadi ya, update centroidnya. Nah, lalu kemudian di sini saya buatkan lagi sebuah metode untuk mengupdate centroid ya, karena ya setelah kita menentukan cluster C1 masing-masing data record ya, C1 C2 masing-masing data record sekarang punya clusternya. Nah, sehingga kita harus mengupdate centroidnya ya, mengupdate centroidnya. Jadi sini kita tambahkan metode untuk perhitungan update centroid ya, update centroid. Nah ya, gitu ya, update centroid itu dengan cara menghitung rata-rata ya, menghitung rata-rata nilai rata-rata dari setiap data record yang masuk ke cluster tertentu ya. Misalkan yang pertama ini untuk cluster 1 dihitung nilai rata-ratanya, didapatkanlah ya untuk centroid X yang baru yaitu 3 ya, untuk yang Y-nya 6. Sedangkan untuk cluster 2 dihitung nilai rata-rata setiap record yang masuk ke dalam cluster 2 ya, sesuai dengan di sini ya, masing-masing ada 3 record ya. C1 itu ada 3 record, C2 juga ada 3 record ya, sehingga dapat hasilnya untuk M2X itu 9 dan M2Y itu 7 ya, sehingga ini adalah centroid yang baru ya. Karena ada centroid yang baru, maka kita maju ke langkah berikutnya, yaitu menentukan cluster ya yang baru dengan menggunakan centroid yang baru ya. Nah, sini ya saya set cluster. Oke. Nah, ini untuk nanti untuk ini ya, ngetes ya, untuk ngetes apakah
hasil akhirnya apakah sesuai ya dengan perhitungan. Oke, sehingga pada saat saya naik lagi ke atas ya, ke ini button, jadi pada saat saya mengklik button ya, nanti akan mengeksekusi metode dari update Centroid ya, dan ini akan berulang ya selama berulangnya selama terjadi perubahan cluster ya, terjadi perubahan cluster dari setiap data recordnya ya. Nah, jika berhentinya kapan? Berhentinya jika sampai dengan tidak terjadi perubahan cluster ya. Nah, ini kan jadi berdasarkan contoh data training di sini ya, itu terjadi 2 kali iterasi ya, atau 2 kali updating Centroid ya, sehingga nah ini hasil akhirnya seperti ini ya. Hasil akhirnya data record ke-1 itu C1 ya, data record ke-2 itu C2 ya, dan seterusnya ya, sehingga ada perubahan di data record ke-6 yang iterasi ke-1 itu dia masuk ke C2, setelah dilakukan lagi iterasi yang kedua ya, itu berubah menjadi C1 ya, C1 lalu masuk ke iterasi kedua itu tetap. Nah, sehingga kalau sudah tidak ada perubahan dari setiap data recordnya, tidak ada perubahan cluster, maka berhenti ya prosesnya. Oke ya, itu penjelasan dari setiap kodenya. Sekarang kita coba langsung ini ya, demokan ya, perlihatkan hasil dari aplikasi ini ya. Bentar, saya coba tampilkan terlebih dahulu ya. Oke, nah ini hasil dari, mudah-mudahan terlihat ya, hasil dari aplikasi yang kita ini ya, yang kita buat ini. Oke, saya debug ulang ya, saya debug ulang supaya berawal lagi dari Oke. Nah, oke, ini ya. Ini tampilan awal dari aplikasi ya. Jadi tampilan awalnya adalah di sini menampilkan data training ya yang belum memiliki cluster. Jadi ya sesuai mulai dari data ke-1 sampai data ke-6 itu tanda tanya itu artinya dia belum masuk ke proses clusternya ya, belum dilakukan clustering. Nah, sekarang pada saat kita mengklik button hitung ya atau proses ya, nanti akan memproses data training ini untuk diklasifikasikan ya, untuk clusterkan ya secara unsupervised learning ya, karena algoritma K-means itu masuknya ke dalam unsupervised learning. Kita klik coba ya, kita klik hitung. Nah, dapat ya hasilnya. Untuk data ke-1 itu C1, data kedua itu C2, data ketiga C2, data ke-4 C1, data ke-5 C1, dan data ke-6 C1 ya. Oke, nah kemudian ini yang pesan yang tampil di sini untuk menandakan nilai Centroidnya ya, untuk memastikan bahwa nilai kodenya itu sesuai dengan langkah-langkah dari algoritmanya. Oke, sebelum ke situ kita lihat dulu ya, apakah hasil dari aplikasi ini sesuai dengan hasil yang ada di slide ya, dari dengan menggunakan perhitungan manual. Jadi data ke-1 itu adalah C1 ya, data ke-1 itu adalah C1 ya, sesuai. Lalu data kedua itu C2 ya, sesuai juga. Lalu data ketiga itu C2 ya, sama. Data keempat C1 sama ya, data kelima itu C1 sama, dan data keenam itu adalah masuk ke klaster C1 ya, sama. Oke, dari sini sudah terlihat ya, terbukti bahwa berhasil kode yang kita buat ya.
dari hasil data training, contoh data training ini sesuai dengan perhitungan manualnya ya. Jadi kode-kode yang tadi sudah kita susun itu sudah sesuai dengan proses perhitungannya ya. Nah, sekarang supaya lebih membuktikan lagi, saya akan coba perlihatkan ini ya, perlihatkan hasil dari sentroid terakhir ya. Nah, ini sentroid terakhir itu M1-nya 3,75, Y-nya 5,25, untuk M2 itu 10,5 dan M2Y-nya itu 9 ya. Nah, sekarang kita coba ya hitung. Oke, nah ini menampilkan ya update dari sentroidnya ya, update dari sentroidnya ya, 3, 6, 9 ya, ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga yang terakhir ya, 3,75, 5,25, 10,5 dan 9. Jadi sudah sesuai ya, update terakhir dari sentroid itu 3,75, 5,25, 10,5 dan 9. Nah, sekarang sudah terbukti ya, kode yang kita buat itu sesuai dengan dari langkah-langkah perhitungan manual ini. Tinggal ya kalian bisa memodifikasi aplikasi ini ya dengan lebih misalkan mengganti data trainingnya ya, jadi lebih dinamis data trainingnya, atau dengan menggunakan suatu API ya untuk mendapatkan data training ya. Lalu ini kita bisa ganti juga supaya lebih dinamis ya untuk nilai penentuan M1 dan M2-nya ya, tidak hardcode seperti ini ya. Jadi silakan kalian bisa memodifikasi kode ini ya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing. Untuk source code lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini ya, implementasi algoritma K-means ke dalam aplikasi Android ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih.